Adik-adik semuanya. Selamat pagi, Ibu. Ya, kita mulai ya untuk kelas pagi hari ini. Seperti yang sudah diumumkan untuk sementara sampai Sarpras siap, adik-adik akan kuliah secara daring. Namun saya harap itu tidak mengurangi partisipasi dan juga fokus selama kita kuliah daring. Sebelum mulai, seperti biasa, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebagai awalan kelas untuk pagi hari ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Galungan, Kuningan, dan Nyepi kepada yang Islam. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kepada yang Kristen, minggu depan sudah Paskah ya. Jadi sekarang ada dalam rangkaian Paskah. Jadi tema bulan Maret itu sebenarnya semuanya menahan. Yang Nyepi ada beratanya, yang Islam juga harus tirakat. Yang Kristen ada pantangan-pantangan mulai dari Rabu Abu sampai di masa Prapaskah ini begitu. Oke, adik-adik, saya terlambat karena saya bingung tidak bisa akses LMS. Hanya satu kelas yang bisa saya akses, yaitu kelas PPL yang baru. Kelas adik-adik, kelas peserta didik, kemudian kelas 1 PPL lainnya nggak bisa saya akses. Jadi dibilang akses deny. Tapi kok bisa satu muncul? Nah, ini saya khawatir hilang kelasnya atau bagaimana. Nanti saya urus lagi setelah ini dengan admin, moga-moga bisa. Eh, Adminnya Kak Wendy itu ya? Iya, betul, Ibu. Oke, nanti saya hubungi ya. Kalau memang hanya satu, kok semua kelas yang beda gelombang hilang? Itu saya agak bingung. Oleh karena itu, saya minta tolong nanti dibacakan oleh adik-adik atau kalau merasa perlu saya, adik-adik merasa saya perlu lebih tahu, silakan di-share screen bagian LMS itu. Baik, sekarang kita sudah sampai mana? Yang minggu lalu terakhir apa? Untuk minggu lalu, pengerjaan di ruang kolaborasi, Ibu. Tentang Di ruang apa? kolaborasi, topik 2, ada review film. Di sana kami mereview 3 film dan Mm-mm. memberikan makna dari 3 film tersebut. Dan juga Oke. pada tugas yang lagi satu, karena menjawab 4 soal terkait eh, apa ya, untuk peserta didiknya untuk kaselnya, Ibu. Oke. Kita bisa mulai dari pertanyaan itu. Kira-kira itu dikerjakan kelompok atau sendiri? Dikerjakannya secara berkelompok, Ibu. Nah, bentuk jawabannya berupa apa? Ada nanti di Shopee PPT, Ibu. Oke, sudah siap semua? Karena kebetulan seperti arahan Ibu pada pertemuan sebelumnya, di sini kami kan ada 8 kelompok. Mm-mm. Pada pertemuan sebelumnya sudah presentasi 4 kelompok. Jadi untuk hari ini sisanya yang melakukan presentasi seperti itu, Oke, Ibu. terima kasih. Bisa kita lanjutkan? Nah, ini jadwalnya agak kacau. Nanti kita cek ya, Utari. Kita ada berapa? Baik, Nah, kalau ini kan baru mulai ya. Topik berapa sekarang? sekarang sudah di topik 2 untuk Dua ruang ya. kolaborasi, Ibu. Topik Ya. dua, ya. Nanti lihat UTS-nya kapan? Bisa nggak kelihatan, Utari? Minggu depan Atau UTS-nya, Ibu. berarti kita kurang berapa? Lagi satu pertemuan, masih ada satu pertemuan lagi, Bu. Itu kan berarti kurang elaborasi sama eh, Demonstrasi, kalau elaborasi. sekarang kan kita demonstrasi. Oh, iya. Ya, Iya, Bu. demonstrasi kan. Lalu kemudian Ya, tinggal untuk besok kita masuk elaborasi. ke elaborasi dan konsep ya. Baik, Bu. Apa koneksi Elaborasi. antar materi. Koneksi. Koneksi antar materi. Jadi cukup ya. Besok kita selesaikan lalu minggu depannya UTS. Baik, Bu. Ya. Oke. Baik, adik-adik silakan yang belum presentasi
bisa mulai presentasi untuk efektivitas. Tolong presentasinya tidak terlalu lama. Ini pengaturannya bagaimana, Utari? Saya persilahkan. Untuk kelompoknya eh, diambil dari nomor 1, lalu ke 8, setelah itu Ya, 2 ke betul. 7. Berarti Jadi untuk sekarang, yang sekarang ketiga, 6, 4, 5 seperti itu, oke, Bu. baik. Tolong di ini ya, pertanyaannya ditulis di kolom komentar. Jadi bisa kita diskusikan. Ya, saya persilahkan. Kelompok 3, lalu kelompok. Gini caranya, kelompok 3 oper ke kelompok 6, oper ke kelompok 4, oper ke kelompok 5. Jadi saya tidak perlu masuk di tengah-tengah untuk efektivitas. Oke? Berarti langsung dilanjutkan, Ibu. Ya. Ya, kelompok 3 ya, saya persilahkan. Lalu untuk yang dipresentasikan, untuk tugas tugas 2.1-nya saja atau 2.1 dan 2.2-nya saja, Bu? Dua-duanya. Yang minggu lalu yang mana? Yang minggu lalu topik 1, Ibu. Yang Ya. sekarang baru pembahasannya berbeda. Oh iya, betul. Iya, Yang 2.1 apa? itu yang tugas 4 soalnya, Ibu. Menjawab 4 soal Ya, itu tentang saja. kasur. Cukup. Kita nggak bahas dulu filmnya ya. Kita bahas langsung Baik, ke Bu. 4 soalnya. Ya, Baik, silahkan. terima kasih, Bu. Mohon izin saya screen untuk kelompok 3, Ibu. Apakah sudah terlihat, teman-teman dan Ibu? Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi pada LK 2.4. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Pertama ada saya Lila Mahalaksmi, dan kedua ada rekan saya Made Widya, dan yang ketiga ada rekan saya Ayu M. Malasari. Baik, langsung saja kami mohon izin sebelumnya Om Swastiastu. Baik, langsung saja kami di sini akan membahas LK 2.4 yang untuk soal yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, soal yang pertama yaitu apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Mohon izin Ibu, saya ingin bertanya kepada Lila, apakah yang di-share screen PPT apa Word-nya nggih? Oh, tidak terlihat PPT ya? Saya sudah share Masih PPT. Word. Ini masih Word. Oh, coba saya ulang sebentar. Ya, mungkin salah itu share-nya. Dua-duanya kebuka, tapi salah diklik. Apakah sudah terlihat PPT-nya? Ya, sudah. Mohon izin Ibu, laptop saya macet. Matikan gininya, matikan videonya, Dek. Baik, apakah suara saya terdengar nih Ibu? Ya, sudah bisa dilihat di sana. Bisa. Ya, biasanya kayak gini karena sinyal ya, Adik-adik. Matikan salah satunya. Oke, silahkan. Nih, baik. Jadi, soal yang pertama yaitu apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Jadi, yang menjadi tantangan bagi guru saat menjadi contoh atau teladan khususnya dalam sosial emosional yaitu yang pertama yaitu empati, di mana guru perlu mampu memahami perasaan dan pengalaman siswa mereka secara menyeluruh. Ini memungkinkan mereka untuk merespon dengan bijaksana terhadap kebutuhan sosial emosional siswa, serta untuk memberikan dukungan dan bimbingan yang sesuai. Oleh karena itu, guru harus memiliki kepekaan terhadap kebutuhan emosional peserta didiknya.
Lalu yang kedua, yaitu kemampuan menangani konflik, di mana konflik adalah bagian alami dari interaksi manusia, di mana guru perlu memiliki keterampilan untuk menangani konflik secara efektif tanpa meninggalkan siswa yang nantinya siswa akan merasa tidak dihargai atau tidak didengarkan. Maka, penting bagi guru untuk mengelola emosi mereka agar mampu menangani sebuah konflik yang terjadi di dalam lingkungan sekolah. Lalu yang ketiga yaitu ada integritas, di mana guru harus konsisten antara kata-kata dan tindakan mereka dalam sehari-hari. Nah, mereka harus menjadi contoh yang jelas tentang, misalnya tentang nilai-nilai yang mereka ajarkan, seperti kejujuran, kerjasama, dan penghargaan terhadap perbedaan. Nah, jika guru tidak konsisten terhadap apa yang mereka ajarkan, misalnya guru tidak berkata dengan jujur, maka siswa tidak akan percaya dan tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Lalu yang keempat, yang terakhir yaitu kesadaran diri, di mana guru perlu memiliki kesadaran diri yang tinggi tentang bagaimana perilaku dan emosi mereka mempengaruhi lingkungan kelas dan hubungan dengan siswa. Nah, mereka harus mampu mengelola emosi mereka sendiri dan tekanan yang mereka hadapi dengan cara yang sehat sehingga mereka dapat menunjukkan contoh bagaimana mengelola emosi yang baik kepada siswanya. Baik, untuk soal yang kedua, kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Nah, berdasarkan pengalaman saya dalam mengamati proses belajar mengajar, di mana terdapat situasi di mana seorang guru yang mengajar tentang pentingnya mengendalikan emosi emosi dan menyelesaikan konflik di dalam dengan bijaksana. Nah, namun dalam interaksi dengan siswa, guru tersebut sering menunjukkan reaksi yang tidak bijaksana atau impulsif atau kurang sabar. Nah, bahkan mungkin memperburuk situasi. Nah, hal ini dapat membingungkan siswa dan mengurangi kepercayaan mereka terhadap ajaran yang disampaikan oleh guru. Nah, siswa dapat merasa bahwa apa yang diajarkan dalam kelas tidak konsisten dengan apa yang mereka lihat dari perilaku guru di luar kelas. Nah, akibatnya pembelajaran sosial emosional menjadi kurang efektif karena siswa mungkin kehilangan motivasi untuk menerapkan nilai-nilai yang diajarkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, dalam konteks ini, penting bagi guru untuk memastikan konsistensi antara apa yang diajarkan dalam pelajaran dan perilaku yang mereka tunjukkan dalam interaksi sehari-hari dengan siswa. Hal ini menunjukkan kesadaran diri yang tinggi dari guru tentang bagaimana perilaku mereka mempengaruhi siswa dan kesediaan untuk menjadi contoh yang konsisten dan nilai-nilai yang diajarkan kepada siswa. Nah, dengan demikian siswa dapat lebih mudah memahami dan menerapkan pembelajaran sosial emosional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh yang lain yaitu terdapat di mana situasi adanya ketidakcocokan antara perilaku guru dan apa yang diajarkan kepada siswa. Nah, misalnya guru memberikan pelajaran kepada siswa tentang bagaimana sih hidup sehat itu. Nah, namun ketika berinteraksi dengan siswa, guru tersebut tidak mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip yang telah diajarkan atau tidak mengikuti aturan bagaimana hidup sehat itu. Nah, dengan kata lain, terdapat ketidakselarasan antara ajaran yang disampaikan oleh guru dan praktek yang ditujukan ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sekian presentasi dari saya. Soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan soal nomor 3, yaitu pertanyaannya, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional, apa saja tantangan bagi sekolah. Nah, jadi di sini, hal-hal yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional ini, yang pertama yaitu pihak sekolah dapat mengidentifikasi kebutuhan siswa dalam aspek sosial emosional. Nah, hal ini misalnya dapat dilakukan seperti melakukan wawancara dan membuat daftar periksa penilaian sosial emosional. Misalnya, guru dapat melakukan wawancara, misalnya terdapat peserta didik yang mungkin pendiam atau hiperaktif atau yang tidak mau berbaur dengan rekan-rekannya yang lain. Nah, jadi guru dapat melakukan pendekatan atau dapat melakukan wawancara terkait siswa tersebut untuk mengetahui hal apa yang menjadi penyebab siswa tersebut seperti itu. Lalu yang kedua, mengintegrasikan pelajaran sosial emosional ke dalam kurikulum sehari-hari. Nah, jadi dalam kegiatan sehari-hari ini, guru harus tetap menerapkan pembelajaran sosial emosional ini seperti adanya empati, kerjasama, dan pengelolaan emosi. Jadi hal ini akan terus dilatih setiap harinya, baik di dalam pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Lalu untuk yang ketiga yaitu melatih guru dan staf mengenai pendekatan pembelajaran sosial emosional seperti mengadakan workshop atau pelatihan. Nah, jadi ini juga penting karena bagi guru dan staf, jadi mereka adalah panutan yang di sekolah sehingga mereka perlu
istilahnya mereka harus lebih baik dari siswa itu sendiri. Kemudian untuk nomor 4 yaitu mendorong perkembangan nilai-nilai positif seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kesetiaan melalui program-program pendidikan karakter. Nah, jadi seperti yang sudah ditekankan juga pada kurikulum Merdeka ini, jadi siswa akan lebih ditekankan kepada sifat-sifat tersebut seperti misalnya seperti profil pelajar Pancasila. Lalu untuk yang terakhir yaitu melibatkan orang tua dan masyarakat dalam mendukung pembelajaran sosial emosional. Nah, tentunya untuk pembelajaran sosial emosional ini tidak hanya bisa kita apa namanya hanya didukung oleh pihak sekolah saja, tentunya memerlukan dukungan dari pihak luar, yaitu terutama orang tua yang selalu berada dalam lingkup siswa dan juga masyarakat di sekitarnya. Sehingga dengan adanya dukungan dari orang tua dan masyarakat ini akan memudahkan guru dan juga pihak-pihak sekolah untuk membantu lebih mengembangkan pembelajaran sosial emosional ini. Lalu untuk tantangan yang dihadapi pihak sekolah, yang pertama yaitu yaitu terbatasnya sumber daya, yaitu baik dari segi hal waktu, misalnya ekonomi atau keuangan ataupun personal. Jadi untuk melaksanakan program-program sosial emosional yang efektif ini, terbatasnya sumber daya, ada terbatasnya guru, waktu terutama karena di sekolah waktu guru untuk apa namanya mengembangkan hal tersebut sangatlah terbatas. Berbeda dengan orang tua di rumah yang lebih banyak untuk memperoleh waktu bersama dengan anak-anaknya. Lalu yang kedua yaitu minimnya keterlibatan pihak keluarga atau masyarakat dalam membantu perkembangan sosial emosional anak. Nah, seperti yang sudah saya paparkan tadi, jadi semakin minimnya keterlibatan antara pihak keluarga atau masyarakat untuk membantu perkembangan sosial emosional anak ini akan membuat pihak sekolah ini juga menjadi kesulitan untuk membantu perkembangan sosial emosional anak di sekolah karena seperti yang sudah dikatakan pada poin 1, waktu yang dimiliki dan juga tenaga yang dimiliki terbatas oleh pihak sekolah. Lalu untuk poin yang ketiga yaitu mungkin saja beberapa guru itu tidak memiliki kesadaran atau keterampilan yang cukup untuk mengajar keterampilan sosial emosional. Sehingga seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu guru-guru ini juga perlu melakukan pelatihan tambahan terkait keterampilan sosial emosional. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk soal yang keempat yaitu, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Ya, karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Hal ini dikarenakan setiap peserta didik memiliki keunikan dan perbedaan dalam hal kemampuan empati, kemampuan regulasi emosi, keterampilan komunikasi, tingkat kematangan emosional, keterampilan sosial emosional, dan latar belakang lingkungan keluarga dan sosial. Contohnya, saat sekolah menerapkan pembelajaran sosial emosional, namun tidak semua peserta didik akan mampu menerapkan tata tertib yang berlaku. Artinya, tetap saja akan menemukan beberapa peserta didik yang melanggar aturan atau tidak mengikuti aturan yang telah disusun. Nah, untuk menghadapi kendala tersebut, terdapat beberapa cara yang dapat guru lakukan sebagai berikut. Next, untuk yang pertama, yaitu melakukan asesmen diagnostik yang bertujuan mengidentifikasi latar belakang dan kondisi sosial emosional peserta didik sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, yaitu membuat kesepakatan kelas tentang peraturan selama pembelajaran dan feedback atau umpan baliknya jika melanggar aturan di kelas. Guru dapat menyesuaikan pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, serta melakukan komunikasi dua arah untuk mengetahui sudut pandang dan perasaan peserta didik. Kemudian yang ketiga, itu melakukan observasi aktivitas peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran, seperti dalam kegiatan diskusi, kemudian mengemukakan pendapat, ekspresi, dan perilaku. Guru dapat membuat buku catatan perilaku peserta didik di sekolah yang bertujuan mengidentifikasi perkembangan sosial emosionalnya. Kemudian yang keempat yaitu melaksanakan refleksi pembelajaran secara bersama-sama melalui penilaian diri dan antar teman terkait proses pembelajaran yang telah dicapai. Yang kelima itu jika menemukan peserta didik yang ekstrim dalam arti guru dan kepala sekolah tidak dapat mengatasi, maka perlu adanya kerjasama dan mediasi dengan orang tua peserta didik. Nah, guru dapat berkomunikasi secara teratur dengan orang tua untuk memahami lebih baik kebutuhan dan perkembangan peserta didik di luar lingkungan sekolah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada Kak Utari. Baik, terima kasih untuk kelompok Lila.
Silahkan untuk kelompok selanjutnya untuk langsung presentasi. Kepada kelompok 6, dipersilahkan untuk share screen. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar, Elia? Terima kasih, Kak. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi mengenai ruang kolaborasi. Kami dari kelompok 6 mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Niputu Elia Purnamawati dan rekan saya Ninyoman Sylvia Mahadewi. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai LK 2.4. Untuk soal yang pertama, akan dibawa oleh saya sendiri, yaitu apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Yang pertama, guru harus mampu mengelola dan mengekspresikan emosi pada diri sendiri secara positif dan menyadari dampaknya terhadap lingkungan kelas. Yang kedua, guru harus mampu memahami merespon beragam emosi yang dialami oleh peserta didik dengan empati dan pengertian yang mendalam. Yang ketiga, guru harus terampil dalam hubungan yang inklusif dan mampu mengelola konflik antar peserta didik dengan bijaksana. Dan yang terakhir, guru harus mampu menjadi model yang konsisten dalam mengelola emosi, menunjukkan bahwa peserta didik dapat mengatasi tantangan dengan cara yang sehat dan dewasa. Selanjutnya, untuk soal yang kedua, kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah diikuti, yaitu pada saat kami mengikuti kegiatan proses pembelajaran, kami pernah mendapatkan 2 kasus yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama, guru mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi saat menghadapi peserta didik yang belum paham dengan materi yang sedang diajarkan. Nah, dalam hal ini, guru memberikan sindiran kepada peserta didik yang belum paham di hadapan semua peserta didik yang ada di kelas tersebut. Kemudian, kasus yang kedua, kami pernah merasa takut belajar karena mata pelajaran tersebut diampu oleh guru yang melanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional, apa saja tantangan bagi sekolah. Yang pertama yaitu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di dalamnya. Selain itu, pengintegrasian kegiatan pembelajaran kolaboratif dan proyek-proyek sosial yang mendorong kerjasama dan kepedulian sosial. Dalam hal ini, tantangan yang akan dihadapi sekolah yaitu melaksanakan kegiatan tersebut tentu akan membutuhkan waktu dan upaya untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran yang memperhatikan aspek-aspek emosional peserta didik, serta menyesuaikan strategi pengajaran dengan kebutuhan individual peserta didik di kelas. Yang kedua, sekolah mengadakan program kegiatan pelatihan untuk menguatkan kompetensi sosial emosional guru di sekolah. Dalam hal ini, adapun tantangan bagi sekolah yaitu sekolah perlu melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap kegiatan pelatihan untuk memperkuat kompetensi sosial emosional guru dan memastikan bahwa pelatihan tersebut sudah relevan, berkelanjutan, memadai untuk memenuhi kebutuhan yang berkembang dari lingkungan belajar yang semakin kompleks. Yang ketiga, penerapan kebijakan sekolah yang mendukung perlindungan dari bullying, pelecehan, dan perilaku merugikan lainnya, serta memberikan sanksi yang tepat bagi pelanggarnya. Melaksanakan kegiatan ini, adapun tantangan yang harus dihadapi sekolah, yaitu melaksanakan suatu pendekatan yang holistik dan proaktif, termasuk identifikasi, pencegahan, serta penanganan situasi-situasi yang muncul. Yang keempat, menyediakan kegiatan ekstrakurikuler seperti mengadakan kegiatan sosial, layanan konseling, dan kegiatan kolaboratif antar peserta didik. Dalam hal ini, ada pun tantangan yang harus dihadapi oleh sekolah, yaitu sekolah harus memperhatikan sumber daya, dukungan, dan minat peserta didik agar kegiatan tersebut efektif dan berkelanjutan dalam mengembangkan keterampilan sosial emosional peserta didik. Soal yang keempat yaitu, apakah karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Menurut kami, karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Hal ini disebabkan karena peserta didik memiliki latar belakang budaya, kondisi sosial emosional, sosial ekonomi,
tingkat kematangan emosional dan pengalaman pribadi yang berbeda-beda. Maka dari itu, sebagai seorang guru harus mampu untuk mengenali dan menghadapi keberagaman karakter peserta didik. Untuk menghadapi masalah tersebut, guru melakukan pendekatan terhadap peserta didik dengan melakukan asesmen diagnostik non-kognitif sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Melaksanakan kegiatan observasi aktivitas peserta dalam kegiatan diskusi seperti bagaimana cara bersikap dan ekspresi peserta didik saat menyampaikan pendapat. Dalam kegiatan berinteraksi di kelas, guru perlu menciptakan lingkungan kelas yang aman, mendukung, dan terbuka untuk diskusi, serta melaksanakan refleksi emosional untuk dapat membantu peserta didik merasa nyaman dan dalam mengeksplorasi dan mengungkapkan perasaan mereka. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian presentasi dari kami. Untuk waktu saya kembalikan kepada Kak Tari. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 6, kelompok Elia. Untuk selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh kelompok 4. Kepada kelompok 4 dipersilakan untuk melakukan share screen. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi topik 2. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Igede Wida Septiana dan teman saya Niputu Winaulandini dan Siki Anovinda Putri berhalangan hadir. Baik, yang pertama tantangan apa tantangan sebagai seorang guru khususnya dalam hal sosial emosional. Yang pertama, guru harus memiliki keterampilan sosial emosional yang baik seperti mengelola emosi, berempati, berkomunikasi, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik secara positif. Yang kedua, guru harus bisa menjadi role model yang inspiratif dan motivatif bagi peserta didik sehingga peserta didik dapat meniru dan mengembangkan keterampilan sosial emosional mereka sendiri. Yang ketiga, guru harus bisa mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran sehingga peserta didik dapat mengaplikasikan keterampilan sosial emosional dalam berbagai situasi dan dalam konteks belajar. Kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti, yaitu berdasarkan pengalaman kami mengamati proses pembelajaran di kelas 5 SD Negeri 4 Banyuasri, wali kelas tersebut dapat menjadi contoh atau teladan dalam kemampuan sosial emosional. Jadi ketika terjadi permasalahan antara siswa, guru tersebut akan mengajak anak untuk meredakan emosinya terlebih dahulu, komunikasi untuk mengetahui permasalahannya dan menyelesaikan konflik yang ada. Guru tersebut bersikap tenang dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya akan dilakukan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional dengan cara, yang pertama, menyediakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan nyaman bagi peserta didik, guru, dan staf sekolah. Yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran sosial emosional, seperti ruang kelas, ruang bermain, dan ruang konseling. Yang ketiga, menyediakan kegiatan ekstrakurikuler yang beragam dan bermakna seperti olahraga, seni, pramuka, dan organisasi. Kegiatan ekstrakurikuler yang beragam dan bermakna dapat meningkatkan keterampilan sosial emosional seperti kerjasama, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Kemudian yang keempat, itu menyediakan pelatihan dan bimbingan bagi guru dan staf sekolah dalam hal pembelajaran sosial emosional. Adapun tantangan bagi sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional antara lain, yang pertama, kurangnya kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan baik dari pihak sekolah, orang tua, maupun masyarakat mengenai pentingnya pembelajaran sosial emosional bagi perkembangan peserta didik. Yang kedua, kurangnya konsistensi, koordinasi, dan kolaborasi baik antara guru, staf, kepala sekolah, dan orang tua, maupun pihak terkait lainnya dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sosial emosional. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional?
Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Jadi, karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Beberapa siswa mungkin memiliki tingkat kematangan emosional yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda pula. Cara menghadapi kendala yang mungkin timbul akibat karakteristik peserta didik dalam pembelajaran sosial emosional antara lain, yang pertama, mengenali dan menghargai karakteristik peserta didik secara individu dan kelompok dengan cara melakukan observasi, wawancara, tes, atau instrumen lain yang relevan. Dengan karakteristik peserta didik dengan cara melakukan analisis kebutuhan, merumuskan tujuan, dan memilih strategi. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami kembalikan ke Uda. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Dilanjutkan pada kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 5. Dipersilahkan untuk melakukan share screen. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Om Swastiastu, selamat pagi kepada Ibu dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada LK 2.4. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan saya, Ninyaman Ayu Purnama Dewi, kemudian rekan saya, Ninyaman Putri Hartayani, dan Niputu Meli Antari. Baik, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan yang pertama, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Tantangan bagi guru untuk menjadi contoh ataupun teladan khususnya dalam sosial emosional yakni yang pertama pengelolaan emosi. Guru harus mampu mengidentifikasi dan mengendalikan emosi sendiri seperti mengendalikan perasaan stres, marah, sedih, kecewa yang dialami saat berinteraksi dengan peserta didik. Guru yang bisa mengontrol emosi akan menjadi contoh yang baik dan dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif. Kemudian yang kedua, menyelesaikan permasalahan. Guru dalam menjadi teladan harus peka terhadap kondisi apapun, terutama konflik, sehingga guru perlu memiliki kemampuan dalam memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, membangun hubungan interpersonal yang sehat. Guru perlu mengetahui karakteristik setiap individu peserta didik, minat, bakat, kebutuhan, dan menghargai berbagai keragaman yang ada, sehingga diperlukan adanya hubungan interpersonal yang sehat dengan peserta didik. Kemudian yang keempat, meningkatkan komunikasi yang efektif. Guru harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan efektif, seperti menyampaikan pesan dengan cara yang mudah dipahami, menggunakan bahasa tubuh yang mendukung, berbicara dengan nada yang sopan, dan lain-lain. Hal tersebut menjadi tantangan kebanyakan guru dalam menjadi teladan. Yang kelima, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan lapisan lingkungan. Dalam menjadi teladan, guru berupaya untuk melakukan kolaborasi dengan rekan sesama guru, orang tua, atau wali peserta didik, serta masyarakat lain dalam mendukung kemajuan proses belajar mengajar di sekolah dengan menyisipkan pembelajaran sosial emosional. Next. Kemudian, untuk pertanyaan yang kedua, kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Jadi jawaban kelompok kami, kasus yang pernah kami amati berdasarkan pengalaman proses belajar mengajar, yaitu yang pertama, guru mengalami kesulitan dalam menghadapi beberapa peserta didik yang kurang maupun tidak paham dengan materi yang sedang diajarkan. Kemudian yang kedua, guru belum bisa mengontrol emosi ketika dihadapkan dengan peserta didik yang sulit untuk dikendalikan ketika melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, guru yang memiliki sikap tegas biasanya terkesan galak bagi peserta didik sehingga menyebabkan peserta didik memiliki rasa khawatir dan takut saat pembelajaran. Baik, sekian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional. Apa saja tantangan bagi sekolah? Nah, sekolah dapat mendukung pembelajaran sosial emosional dengan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, inklusif, menciptakan budaya yang kondusif yang memberikan ruang bagi peserta didik untuk berbagi pengalaman dari dirinya, menyediakan berbagai program untuk membantu peserta didik dalam memahami dan mengendalikan emosi mereka, serta memberikan pelatihan guru untuk memahami dan menerapkan metode pengajaran yang mendukung pengembangan keterampilan sosial emosional di lingkungan sekolah. Nah, adapun tantangan bagi sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional adalah mengintegrasikan konsep sosial emosional dalam pembelajaran. Karena
keterbatasan waktu dan kurikulum, dan menciptakan budaya yang kondusif di mana semua orang atau semua peserta didik akan merasa aman dan nyaman dihargai di dalam kelas. Nah, hal tersebut membutuhkan kerjasama antara guru, peserta didik, dan orang tua. Nah, dengan adanya program-program tersebut, untuk membantu peserta didik dalam memahami dan mengendalikan emosinya, sekolah harus memastikan bahwa program yang dijalankan tersebut diberikan dengan cara yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Baik, untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk soal yang terakhir, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan dan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Jadi, karakteristik peserta didik sangat dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Hal ini dikarenakan setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda karena berasal dari latar belakang yang berbeda, sehingga kondisi emosional yang dimiliki masing-masing individu juga berbeda. Kemudian selanjutnya, adapun cara yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut yaitu yang pertama, guru dapat melakukan asesmen diagnostik non-kognitif, terutama pada kondisi sosial emosional sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru dapat mengamati siswa dalam proses pembelajaran seperti komunikasi yang dilakukan oleh peserta didik dalam kegiatan diskusi, dalam mengemukakan atau menyanggah pendapat, serta dari raut wajah peserta didik. Kemudian yang terakhir, guru dapat melakukan refleksi bersama melalui penilaian diri dan antar teman terkait proses pembelajaran yang telah dicapai. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Untuk waktunya saya kembalikan kepada Ibu dosen. Baik, adik-adik minta tolong PPT-nya dikumpulkan ya. PPT ditaruh di chat. Poinnya berbeda-beda, nanti saya baca ulang lagi selain jawaban yang diberikan di LMS. Sebelum saya bisa akses, bisa disampaikan pertanyaan di kolom chat. Saya tunggu 10 menit sambil kita break, dituliskan, nanti setelah ini kita masuk ke dalam sesi diskusi. Selain mungkin sedikit aja masukan dari saya, kalimatnya panjang-panjang. Jadi intinya kadang kalau kita tidak dengarkan dengan baik, inti apa yang mau disampaikan itu hilang. Jadi kalau adik-adik mau bicara integritas, fokus di integritas. Kalimat bunga-bunganya hilangkan saja. Terus kalau adik-adik mau bicara, tadi ada juga yang bagus terkait dengan sekolah belum punya sistem terkait itu, terkait bagaimana membangun keterampilan sosial emosional guru. Fokuskan ke situ saja, tidak usah kalimat bunga-bunganya banyak, karena itu justru akan menghilangkan makna. Bagi saya, pertanyaan-pertanyaan LMS itu sudah cukup spesifik, sehingga jawabannya pun diharapkan untuk spesifik. Itu saja masukan dari saya, tapi secara umum jawabannya bervariasi dan saya rasa saling melengkapi, ada yang tidak ada di kelompok sebelumnya tapi ada di kelompok berikutnya. Di kelompok sebelumnya dijawab, ada jawaban itu di nomor sekian, di kelompok berikutnya dielaborasi
lebih dalam lagi. Jadi saya rasa bagus, dan kalau teman-teman mau bisa minta bahan-bahan dari kelompok-kelompok yang berbeda ini. Nah, selain pertanyaan dari saya ingin tahu juga kira-kira ada pertanyaan apa untuk kelompok lainnya. Saya persilahkan bisa ditulis di kolom chat. Jadi kita selain pertanyaan dari saya nanti bisa digabung dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Silakan. Kenapa ini tidak ada pertanyaan untuk temannya? Sudah mengerti semua? Mohon izin, Bu. Saya ingin bertanya, tapi apakah bisa langsung atau harus di kolom chat untuk bertanya, Bu? Sama aja. Langsung juga bisa, Utari. Baik, Bu. Jadi saya langsung saja ingin bertanya, karena tadi saya sempat menyimak untuk di kelompok Lila itu dapat bahwa terdapat tantangan untuk keterlibatan pihak keluarga atau masyarakat dalam membantu perkembangan sosial anak. Nah, di sana bagaimana caranya, ataupun adakah program atau contoh yang konkret
terkait eh, kolaborasi antara orang tua ataupun masyarakat dalam menerapkan perkembangan sosial emosional anak ini. Seperti itu, Ya. Bu. Terima kasih. Silakan dijawab, itu pertanyaan yang baik menurut saya. Jadi kalau ngomongkan karakter sosial emosional, budi pekerti, itu mesti ngomongnya yang ideal-ideal kalimatnya. Tapi salah satu sebab saya menyampaikan pertanyaan saya itu adalah karena sebenarnya di kehidupan nyata itu kayak gimana sosial emosional itu. Nah, kebetulan karena semua tadi mengatakan bahwa guru tidak bisa mengimpulsif dan lain-lain, maka terus saya bertanya tentang hal-hal yang tadi saya sampaikan. Tapi yang paling utama sebenarnya presentasi adik-adik ya, bukan pertanyaan saya. Jadi stop dulu pertanyaan saya, silakan kita diskusi tentang presentasi dari kawan-kawan. Nah, dibuka dengan pertanyaan dari Utari. Silahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Utari. Mungkin saya di sini selaku perwakilan dari kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu terkait contoh konkret kolaborasi orang tua dan masyarakat dengan pihak sekolah. Mungkin untuk caranya yang pertama, cara yang pertama itu bisa dengan guru melakukan dengan orang tua siswa. Nah, di mana misalnya jika memang terdapat adanya kendala atau gangguan dari siswa-siswa tersebut, dapat melakukan sharing atau refleksi terhadap bagaimana siswa tersebut di sekolah dan juga bagaimana siswa tersebut di rumah. Jadi apakah selaras antara siswa tersebut di rumah ataupun di sekolah. Nah, seperti misalnya contohnya saya pernah waktu ini ada kejadian di mana di tempat saya membina pramuka. Jadi anak tersebut di sekolahnya itu dia sangat apa namanya? Sangat berontak di sekolah. Dia ingin mencari perhatian di sekolah. Nah, sehingga ditelusuri oleh guru-guru dari sana. Jadi kenapa sih anak siswa ini dia melakukan berontak, mengganggu teman-temannya dan melakukan kegiatan tersebut di sekolah. Nah, ternyata di rumahnya itu dia dikekang oleh orang tuanya, terutama oleh ayahnya. Jadi dia meluapkan emosi tersebut di sekolah. Nah, sehingga inilah menurut saya pentingnya peran dari orang tua terhadap di sekolah. Peran orang tua dengan di sekolah itu harus nyambung gitu, harus balance antara orang tua dan guru. Jadi antara bagaimana anak diperlakukan di rumah, maka tentunya ada keterkaitan apapun yang akan dia timbulkan di sekolah. Jadi akan berdampak di sekolah seperti itu. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang ingin menambahkan? Jadi langkahnya apa? 1 apa, 2 apa, 3 apa? Baik, untuk yang pertama, langkah yang pertama, guru melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan anak tersebut, dengan siswanya tersebut. Yang kedua, yaitu dengan melakukan komunikasi dengan orang tuanya, lalu melakukan pertemuan dan mencari jalan keluar atau solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Silakan, bagaimana? Ini pertanyaan pada kelompok 5. Kalau kelompok 5 sudah ada di PPT, buka aja lagi PPT-nya untuk disampaikan ya. Silakan.
Baik, di sini kami akan menjawab dari pertanyaan dari Kak Tiwi. Kami akan mohon izin seperti itu. Sudah ada materinya tadi. Nah, baik, di sini menurut kami sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional itu sekolah dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, inklusif, menciptakan budaya yang kondusif yang memberikan ruang bagi peserta didik untuk berbagi pengalaman dari dirinya, menyediakan berbagai sisi mereka dalam proses pembelajaran, serta memberikan pelatihan kepada guru-guru untuk memahami dan menerapkan metode pengajaran yang mendukung pengembangan keterampilan sosial emosional di lingkungan sekolah. Seperti itu. Untuk kelompok lainnya yang ingin menambahkan, dipersilakan. Sudah, cukup tidak ada? Oke, adik-adik saya masuk ya, biar nggak lama. Saya nggak suka kalau kosong begitu. Dari ya, coba kita refleksi sama-sama. Tidak ditulis di dalam PPT, tetapi saya menangkap kalau kita bicara sosial emosional, cenderungnya dari adik-adik yang tadi presentasi diarahkan ke masalah. Jadi mengendalikan diri, konflik, kata-kata itu kan menunjukkan bahwa sosial emosional seolah-olah lekat dengan masalah. Lekat dengan hal-hal yang berupa problem. Ya, problem sosial emosional yang nantinya akan mengganggu pembelajaran. Itu yang saya tangkap. Nah, balik lagi adik-adik, lihat di modul. Di modul itu pakai pendekatan Castle dan saya jadi juga sudah kasih tentang kecerdasan emosi, kan bukan cuma tentang bagaimana kita menyelesaikan problem, tapi ranahnya itu mulai dari mengenali diri kita secara emosi, secara sosial, mengenali apa yang kita rasakan, mengenali apa yang orang lain katakan. Tadi kelompok 1 udah ngomong sedikit soal empati, tapi terus belakang-belakang kelompok-kelompok lain juga begitu. Lebih banyak tentang mengendalikan emosi. Sebab kalau tidak dikendalikan nanti akan masalah, akan problem. Padahal mengendalikan itu atau memanajemen emosi kita itu tahap selanjutnya sebelumnya ya kita harus memahami dinamika emosi sendiri. Kalau kita nggak tahu kalau marah tuh gimana, reaksi tubuhnya bagaimana, ada yang tersengal-sengal, ada yang diem, ada yang gemetar, itu bagian dari mengenali. Supaya apa? Supaya tidak jadi marah betulan. Kayak saya kasih contoh kan, reaksi fisik tuh kalau orang marah, orang berlebihan sedihnya tuh jadi mah. Jadi GERD kalau lama-lama, makanya kan dokter bilang GERD itu setengahnya disebabkan karena stres karena mikir. Nah, kenapa kok bisa sampai ke situ? Semestinya hal-hal ini kan bisa dicegah. Misalnya, oh saya udah overthinking nih, jadi harus didistraksi pikiran saya supaya tidak terus-menerus. Nah, anak-anak SD yang baru datang sudah mukanya nggak enak, cemberut. Bagaimana guru bisa mengarahkan agar tidak menjadi persoalan? Apa persoalannya? Berantem sama temen. Temennya diganggu, pasti gitu karena hatinya nggak enak. Mulailah dia tendang-tendang kursi temannya. Ntar pinjam barang, rebut, tadi jadi masalah. Nah, sebelum itu dialihkan ke problem, adik-adik, coba dilihat itu dari perspektif yang adik-adik baca di modul. Langkah pertama adalah mengenali diri sendiri, emosi kita, kemudian orang lain, baru kita belajar manage. Misalnya kalau orang lain marah dan kita tahu bukan kita penyebabnya, ya kita harus bisa cuek. Jadi tidak baper, kata orang. Nah, untuk itu kan sulit ya. Ini barusan ada guru nih. Saya tahu karena dia guru barengan di PPG. Pagi-pagi udah marah-marah di status.
Intinya sebenarnya ada orang yang sedang membicarakan kejelekan dia gitu ya. Jadi dia nggak bisa ngomong sama orangnya, dia buatlah status panjang-panjang. Biasa kan gitu. Nah, itu menunjukkan sebenarnya itu bisa diredam, tidak menjadi problem. Malah nanti jadi problem. Kenapa? Karena banyak orang baca status dia. Oh, sampai ngomong, ayo sini kalau berani, kita berhadapan, nanti saya tunjukkan bukti-bukti. Ah, kayak gitulah. Ketawa kan, padahal sering begitu juga kan kalian. Nggak berani datengin orangnya kan, distatusin gitu kan. Itu adalah bagian dari sosial emosional. Kalau anak kecil kan, tak laporkan nanti sama ibuku ya. Aku juga lapor sama ibuku, kayak gitu kan. Sama sebenarnya. Jadi sosial emosional itu jangan melulu diarahkan ke problem, masalah. Justru bagaimana caranya supaya tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Dan emosi itu, seperti yang saya minta adik-adik baca, kan tidak melulu emosi itu negatif. Aduh, kemarin kan sudah belajar 6 emosi dasar. Ya, apa fungsi emosi? Ya, fungsi paling primitif adalah untuk perlindungan. Jadi kalau dihina-hina nggak marah itu justru keliru. Ada ular kita nggak takut justru keliru. Karena fungsi emosi adalah perlindungan. Nah, itu sekarang bagaimana hal itu kita ubah dulu paradigmanya. Nggak langsung kalau ngomong emosi pasti arahnya ke problem. Artinya apa? Kalau dalam skop pembelajaran, bagaimana caranya supaya muatan-muatan mengenali diri, mengenali apa yang dirasakan. Siswa belajar mengenali perasaannya. Siswa belajar mengenali apa yang dirasakan temannya. Lalu kemudian apa yang harus dia lakukan ketika dia merasakan sesuatu. Itu kan bagian ketiga, kenal dulu baru apa yang harus dia lakukan. Jadi kalau di SD, saya nggak tahu sekarang, tapi kalau dulu ya, masih lah ya 3 tahun lalu begitu. Di jeda-jeda waktu diajak untuk beberapa sekolah itu ada yang meditasi, ada yang duduk sambil ini di atas meja untuk menenangkan pikirannya, dirinya gitu ya, agar masuk ke pelajaran berikutnya bisa lebih mulus. Itu sosial emosional. Jadi tidak langsung ke masalah. Nah, persoalan dalam pembelajaran sosial emosional itu adik-adik adalah seringnya sosial emosional itu kita lupakan. Kenapa? Karena bukan mapel. Jadi secara teori ada topik ya, kalau kurikulum merdeka ya, topik atau ada muatan-muatan pembelajaran yang kita sampaikan secara eksplisit, artinya ada MK, ada mapelnya. Mapel IPAS gitu ya, tapi tidak ada mapel sosial emosional. Nah, tetapi muatan-muatan itu yang harus tetap disampaikan, walaupun tidak eksplisit, namanya implisit, tersirat. Tetapi jebakannya karena tidak ada dalam jam, oh mapel ini jam sekian sampai jam sekian, jam sekian sampai jam sekian, selanjutnya dilanjutkan ini. Karena tidak ada dalam jadwal, tidak ada dalam tersurat, tertulis dalam kurikulum, sering kita lupakan. Itu dasarnya itu dulu. Jadi kenapa kemudian ada problem tambahan? Nah, guru sekolah kalau sudah tidak ada dalam jadwal, tidak tersurat, lalu meminta sekolah yang tidak begitu peduli untuk menyiapkan anggaran untuk program, menyusun program, susah adik-adik. Nah, itu dari situlah muncul kritik, sekolah itu hanya mengutamakan fungsi atau menstimulasi kognitif saja. Padahal secara tersirat, itu dalam kurikulum yang sifatnya tersirat, itu bisa menjadi muatan dalam topik. Nah, sekarang kan kurikulum merdeka memungkinkan itu. Topik tentang
Emosi, topik tentang mengenali diri. Siapakah aku? Kan begitu bisa. Jadi sebelum keluargaku, begitu ya, lingkunganku, siapakah aku? Aku merasa apa? Itu bisa diselipkan sebenarnya. Dari dulu, ini bukan kurikulum Merdeka saja, dari zaman lampau, bertahun-tahun lalu, ya, bertahun-tahun lalu, persoalan tersurat dan tersirat ini jadi problem. Selalu ada pro dan kontranya. Jadi, oh budi pekerti, kalau nganggap penting budi pekerti harus jadi mata pelajaran. Kalau enggak, guru akan lupa. Karena kalau ada mata pelajarannya kan ada silabusnya, ada modul ajarnya, ada asesmennya, ada nilainya. Nah, sekarang tambah lagi pertanyaannya. Budi pekerti dinilai bagaimana? Masa pakai soal kayak begitu ya. Jadi pro dan kontranya itu banyak. Sebagai mahasiswa PPG penting Anda untuk tahu hal-hal ini walaupun tidak terlalu mendalam. Itu sebabnya kalau adik-adik bicara tentang program, adik-adik bicara tentang anggaran, nah itu harus dipastikan dulu sekolah memang mendukung dan sekolah memang menganggap bahwa sosial emosional itu penting. Pengembangan sosial emosional itu penting dan harusnya penting karena ada ranah afektif di sana. Lalu kalau tersirat bagaimana? Ya harus masuk ke setiap mapel. Di mana dimasukkan? IPAS di kelas 4, kelas 5, di topik mana bisa dimasukkan? Tadi ada yang menyebutkan kerjasama dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di kerjasama itu apa emosinya? Ya, mengatasi rasa malu, menumbuhkan kepercayaan diri, menyumbangkan pemikiran, bagaimana cara menyampaikan ide tanpa menyinggung perasaan orang lain. Bagaimana menegur teman yang waktu kerja kelompok main-main terus tanpa dia harus merasa marah. Itu semuanya sosial emosional. Jadi, guru harus punya komitmen. Ini saya masukkan di mapel mana, topik mana. Apa ininya? Apa bentuk kegiatannya? Enggak bisa hanya ceramah-ceramah. Kalau ceramah-ceramah pasti lupa. Apalagi sekarang problem solving ada, metode yang kita gunakan. Studi kasus ada, project ada, masukkan muatan-muatan sosial emosional di sana. Jadi adik-adik cara berpikirnya jangan hanya siswa bermasalah gitu, jangan. Tapi sosial emosional itu adalah terkait bagaimana juga guru memasukkan materi-materi itu ke dalam topik pembelajaran. Di mapel mana dirancang, harus ada. Ya, sama seperti yang lain. Kalau kita anggap penting, kita harus perlakukan sama seperti mapel yang lainnya. Jadi tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar sambil lalu kita ceramah, ada siswa bermasalah terus kita kita tegur, enggak gitu aja. Skop PSE itu lebih daripada itu. Seperti hari ini misalnya, ada satu teman Anda, dia sudah tahu dia akan presentasi, tapi kenapa tidak masuk? Di mata kuliah sosial emosional pula. Kan itu bisa dijadikan salah satu topik dan juga bagaimana saya bisa bertanya pada kelompok, terus gimana ini mendadak nggak masuk? Kalau nggak salah kan di Nusa Penida. Mungkin sinyalnya nggak ada, kenapa nggak nyebrang kemarin? Tanggung jawab dia di mana? Ya, hal-hal seperti itu. Makanya saya khusus bertanya tadi pada Utara, ini berapa orang yang nggak masuk? Apa masih kebawa musim liburan? Malas jadinya ya, gitu karena lama liburnya. Apalagi nanti libur Idul Fitri lebih lama lagi, gitu kan? Tapi itu adalah bagian dari pengelolaan diri. Bagaimana kita berempati kepada gimana rasanya 3 orang yang presentasi hanya 2 orang, mengganggu nggak? Teman-temannya bisa backup nggak?
Nah, itu adalah bagian dari saya berempati pada kelompok. Oh, mungkin mereka sudah rundingkan. Kalau nggak dirundingkan, mendadak. Nah, kelompoknya kalang kabut kan? Bukan dosen tuh nggak tahu-tahu kita. Kita itu bagian dari sosial emosional juga. Bahkan di kita yang dewasa pun hal-hal seperti itu masih terus kita jadikan pembelajaran. Nah, di SD tidak ada BK. Di SMP SMA ada BK. Ada plus dan minusnya. Kalau PSE hanya terus pendidikan sosial emosional, pengembangan sosial emosional, hanya terus dialihkan ke problem, ya nanti tumpahnya ke BK. Tapi dengan tidak adanya BK, sebenarnya guru SD bisa mengembangkan. Paling sederhana seperti yang saya bilang, adik-adik, nah itu kan kemarin sudah tuh di dalam tabel. Gimana caranya memasukkan muatan sosial emosional ke dalam pembelajaran. Mapelnya apa, topiknya apa yang akan adik-adik sampaikan. Coba hindari metode ceramah. Nah, itu caranya. Jadi jangan hanya berfokus pada problem. Seperti yang tadi disampaikan, apa sih bedanya guru galak dengan disiplin? Disiplin aturan mainnya jelas. Begini. Itu ya, ada disampaikan di awal jadi siswa tahu. Sama ya, ketika kita masukkan ke dalam pembelajaran, hal-hal itulah yang bisa kita perkuat. Di kelas, aturan bersamanya adalah ini. Nah, disitulah kita bisa masuk. Kalau muaranya hanya problem, yang kita lihat hanya problem terus, ya sulit untuk benar-benar terinternalisasi di dalam diri siswa. Kalau saya analogikan, pelajaran matematika siswa paham rumus. Sosial emosional ini siswa menginternalisasi nilai. Nilai ya adik-adik. Nilai yang memang baik dan bermanfaat untuk dia. Nilai kemanusiaan itu universal. Nggak boleh menyakiti, itu universal. Mau agamamu apa, mau gendernya apa, mau kondisi sosial ekonominya kayak apa, itu universal. Nah, di saat-saat diselipkan sebagai muatan dalam topik atau mapel itu, hal-hal itu bisa adik-adik perkuat lewat berbagai kegiatan. Studi kasus, ya dilema. Misalnya ada dilema, gampang lah, ketemu uang di jalan tuh gimana? Dikembalikan atau diambil. Nah, itu kan untuk kelas 4 sudah bisa. Kelas 5, lihat temannya mencontek, lapor ke guru atau diem aja. Kayak gitu, itu bagian dari kita menggali. Karena kan memang sosial emosional itu nggak ada rumus pastinya seperti matematika, tapi yang benar, yang pasti adalah sesuatu yang membawa kebaikan, sesuatu yang membawa hal-hal positif bukan hanya kita, tapi bagi semuanya, maka itulah yang baik. Jadi fokus pada nilai-nilainya. Fokus pada dengan nilai itu bagaimana siswa mengenali diri sendiri. Itu yang bisa dimasukkan dalam skala mikro, yaitu di kelas. Nanti baru bicara dalam program-program yang lebih besar. Tadi ada yang menyebutkan proyek ya, pelajar Pancasila. Kita harus lihat juga di kenyataan P5 ini banyak sekali melencengnya. Harusnya memang dipakai untuk penguatan Pancasila yang di dalamnya itu kan memang banyak adil, ya, punya iman, terus menghargai sesama, mencintai tanah air, itu nilai-nilai seperti itu kan. Tetapi yang sering terjadi dalam P5 ini adalah proyek-proyek yang keren tapi miskin makna. Keren karena dikerjakan orang tuanya. Keren karena biayanya banyak gitu ya. Tetapi sebenarnya apakah sudah mengena pada tujuan dari program itu perlu kita lihat ulang. Nah, adik-adik kalau
bisa memasukkan itu dalam P5. Itu juga salah satu cara. Tapi ada atau tidak P5, nanti kalau sudah ganti kurikulum, patokan teorinya itu tadi, tersirat dan tersurat. Ya, itu teorinya, tersirat dan eksplisit dan implisit. Nanti challenge-nya kalau dia eksplisit kayak apa? Ya kalau matematika eksplisit, aku nggak ngurusin lagi, itu nggak ada muatannya. Ini muatannya yang disuruh ngapalin anak-anak supaya ngerti rumus terus bisa mengerjakan. Tapi itu kalau dia tantangannya kalau eksplisit begitu. Tapi kalau implisit sebenarnya berdasarkan niat baik guru, kehendak guru untuk masuk ke dalam mata pelajaran dan topik-topik. Itu hal yang perlu saya garis bawahi ya adik-adik terkait presentasi adik-adik tadi di sosial emosional. Karena mungkin topik berikutnya school well-being mungkin ya, atau apa topik ketiga itu ya. Nah, itu sudah tidak ada kaitan lagi dengan mapel secara atau pembelajaran di kelas secara langsung. Jadi saya menekankan sekali lagi di sini. Sehingga nilai afektifnya atau mungkin dalam bentuk lain yang terkait sosial emosional itu bisa adik-adik betul-betul lakukan. Tapi tantangan lainnya adalah banyak banget ini Bu yang harus diajarkan. Tujuan pembelajarannya banyak. Bagaimana kita masukkan ke dalam ke dalam muatan pembelajaran susah. Kita mengejar tercapainya tujuan pembelajaran aja sulit. Bagaimana kita masukkan lagi tentang sosial emosional. Itulah tantangan kalau dia sifatnya tersirat. Guru harus punya sekali lagi komitmen. Menjadikan itu sebagai sesuatu yang penting sehingga dimasukkan. Muatan itu dimasukkan ke dalam topik atau mapel. Jadi sekali lagi disitulah tantangannya. Nah, untuk guru sendiri, seperti tadi yang sudah disampaikan, dia akan menjadi contoh ya untuk anak didik dan perlu Anda itu masing-masing melihat dari setiap manusia punya nilai-nilai hidup dan itu berbeda satu dengan yang lain. Nilai-nilai yang Anda miliki dan yang Anda yakini, ya yakini karena jadi pedoman hidup gitu ya. Itulah yang bisa Anda tularkan kepada anak-anak. Jadi buat saya tidak ada standar guru baik itu seperti apa dalam hal karakter. Setiap guru punya nilai-nilainya tersendiri. Ada guru yang nilai hidup utamanya adalah kerja keras. Ada guru yang nilai hidup utamanya adalah harus happy supaya kita bisa bekerja dengan baik. Ada guru yang disiplin, ada guru yang integritas. Ya, pokoknya nomor satu harus jujur. Gitu. Yang lainnya tidak begitu penting. Sama baiknya semua. Sama bermanfaatnya untuk siswa. Tidak ada yang, oh yang ini lebih baik dari yang itu, tidak. Sebagai guru, Anda gali dulu. Nilai apa yang Anda anggap penting. Lihat masa kecil Anda. Oh, saya jadi begini karena dulu mengalami ini. Itulah yang Anda tunjukkan pada anak-anak. Lewat apa? Lewat perilaku. Maka tadi ada kata konsistensi. Tapi kalau nilai hidup yang positif itu Anda betul-betul yakini, itu akan muncul dalam perilaku secara otomatis. Sama juga kalau nilai-nilai hidup itu tidak terlalu mendukung, dia juga akan muncul secara otomatis. Ya, adik-adik, jadi bagaimana guru? Sosial emosional nggak ada kursusnya. Latihannya adalah di masyarakat. Nah, kita tidak perlu jadi orang lain, sebab saya percaya setiap individu itu lahir dengan nilai-nilai luhur. Anda juga begitu, yang berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi tidak berarti satu lebih baik dari yang lain, sama. Setiap siswa akan mendapatkan manfaat itu dari Anda. Jadi mantapkan apa yang Anda anggap baik, terapkan itu, tidak usah nyari di mana-mana. Sama seperti Pancasila.
Nggak usah nyari, kita sudah punya. Kan orang bilang begitu. Nggak usah cari lagi, kita tuh sudah punya. Nggak usah bikin lagi semboyan begini begitu, kita sudah punya Pancasila. Dan itu bagus, sesuai kondisi. Jadi pengalaman-pengalaman Anda yang sudah lalu, baik positif ataupun negatif, membentuk Anda menjadi diri Anda sekarang. Mana nilai-nilai yang baik, yang mendukung, silahkan diteruskan, dikuatkan, dimantapkan, ditunjukkan kepada anak-anak. Itulah yang nanti akan ditiru oleh anak-anak. Dia tidak hanya melihat ya adik-adik, dia juga merasakan. Apalagi kalau begini susah, karena kita daring ya. Tapi kalau saya di kelas, adik-adik bisa merasakan bagaimana kehadiran seorang guru. Nah, anak-anak juga begitu. Ketika adik-adik di kelas, ya merasakan bagaimana kehadiran Anda. Nah, makanya itu ada yang bilang, karakter, nilai-nilai itu nggak bisa dijadikan mapel. Bagaimana caranya dijadikan mapel? Nggak bisa, karena sifatnya seperti ini. Jadi Anda tidak perlu mencari standar profil guru kalau menurut saya ya. Harus ini enggak. Saya rasa setiap individu punya nilai-nilai yang dia yakini, yang dia jadikan panduan untuk hidupnya. Terus gimana kalau ternyata yang dibutuhkan anak itu beragam? Kan naik kelas beda guru. Dia akan belajar lagi hal yang lain. Nanti dia ketemu lagi hal yang lain, guru lainnya lagi. Jadi dia akan melihat, kemudian memfilter, dan menginternalisasi. Kalau di TK itu gampang, karena anak-anak sangat percaya pada gurunya. Di SD juga begitu sebenarnya. Jadi sering kan, kalau ngerjain PR, anak sama bapaknya atau anak sama ibunya jadi bertengkar. Karena mah bantuin ngerjain PR nggak bisa gitu. Oh ini gini. Apa anaknya bilang? Kata bu guru nggak begitu caranya, lain nggak gini gitu. Jadi walaupun ibu ini kan hasilnya betul enggak, tapi kata bu guru nggak gitu. Jadinya apa kata bu guru? Apa kata pak guru? Sampai itu kita dari TK ke SD itu dia ini benar, dia pegang betul. Yang paling utama adalah guru, orang tua tuh nomor 2. Orang tua nomor 2. Jadi kita itu punya peran yang sangat penting. Gitu. Jadi kalau bikin PR malah bertengkar gitu ya anak sama orang tuanya karena kata bu guru nggak begitu gitu ya. Kata pak guru nggak begitu. Jadi Anda harus paham bagaimana Anda hadir di kelas saja itu bisa menjadi sumber stimulasi sosial emosional pada anak-anak. Nah, dari saya itu dulu adik-adik, jika ada pertanyaan saya persilahkan. Oke, jika tidak ada sebagai penutup, adik-adik harap untuk merefleksikan ini yang terjadi di dunia pendidikan saat ini. Tadi ada yang bilang bagaimana kerjasama
antara trias itu ya, antara masyarakat, sekolah, dan rumah begitu. Adik-adik tahu kan pada beberapa kasus kenapa saya bertanya apa bedanya guru galak dengan guru yang disiplin. Nah, ada kasus guru memotong rambut siswa, tidak terima ya, orang tua dipolisikan. Kemudian kasus lain menegur keras juga orang tua tidak terima. Ini menimbulkan dilema karena guru jadi bingung dia harus bagaimana. Sementara di kelas, dia tetap harus menjaga seperti yang adik-adik tulis di chat, tegaknya aturan. Nah, itu hal-hal yang saya pikir bagus untuk didiskusikan, karena nanti di topik berikut-berikutnya akan ada terkait hal tersebut. Nah, kapan sebenarnya guru itu memang disiplin, kapan dia dianggap melakukan bullying, dan di lapangan banyak guru merasa bingung. Fungsi mendidik jadi tereduksi. Karena guru hanya diminta untuk transfer pengetahuan. Ya, jadi apakah menggunting rambut siswa itu masuk ke kekerasan sehingga bisa dilaporkan ke polisi? Lalu kalau ada siswa lain yang bullying, sejauh apa hukuman bisa diterapkan? Itu dilematis ya untuk guru-guru. Nah, itu perlu ruang-ruang diskusi yang lebih besar. Bukan hanya sekedar benar salah saja, tapi kita juga harus memikirkan solusi. Kalau begitu, apa yang bisa dilakukan oleh guru? Kalau seandainya memberikan skorsing karena rambutnya panjang, itu bagaimana? Nah, kemarin juga kan ada yang terlambat, terus Arya Weda karena marah-marah sama guru, saya nggak bangga itu. Tapi itu nyata, dan dimanfaatkan oleh, kan dia bukan murid, dan itu bukan anaknya, tapi dia marah-marah gitu, dan bukan hanya itu, dia memperlakukan guru. Jadi profesi kita itu sudah tereduksi. Itu adalah sosial emosional. Ya, kenapa hanya 1 menit dihukum? Kalau nggak dihukum, yang lainnya besok akan terlambat, kan begitu ya? Dan mungkin yang terlambat ini sebelumnya sudah ada aturan, terlambat akan begini. Dan hukumannya nulis loh adik-adik, bukan dijemur. Nulis kan hukumannya. Nah, itu adalah problem. Sebagai guru praktisi yang akan masuk ke dalam sekolah, bagus kita diskusikan seperti ini. Kalau S1 saya belum bisa, kemampuan mereka belum bisa, wawasan mereka belum bisa. Tetapi ini adalah hal-hal nyata yang terjadi di dunia pendidikan. Karena itu mereduksi jadinya tugas kita. Ini nggak boleh, itu terancam pidana. Akhirnya guru-guru demo nanti lama-lama. Tapi saya kasihan ya, guru kemarin diviralkan, dimarahi, jelas dia sengaja lah itu supaya untuk apa mempermalukan begitu. Ya, terus orang-orang yang begini kita apakan? Adakah perlindungan untuk guru? Nah, saya rasa kekhawatiran itu semakin tinggi ya. Dan seolah-olah ancamannya adalah guru yang selalu melakukan pada siswa. Tapi pihak-pihak yang mengancam guru ini perlindungannya apa? Termasuk si Arya Weda itu kemarin. Dan kasus-kasus lain yang ada di di negara kita, baik di Bali ataupun di luar Bali. Nah, itu bagus, nanti kita diskusikan di topik selanjutnya. Silakan mulai direfleksikan, baca teorinya jika diperlukan, lihat perbandingan kasusnya dengan yang lain. Jadi kalau kita tidak mengajar, tidak membina karakter, dibilang guru nggak bisa ngajar. Hanya ranah kognitif saja yang diperhitungkan. Tapi kalau kita benar-benar melakukan mendidik, gitu ya, orang tua protes lagi. Jadi memang saya lihat ada ketidakseragaman nilai. Ada ketidakseragaman nilai antara minimal orang tua dan sekolah.
Itu saya juga tidak tahu kronologi kok dia ada di sekolah itu tuh gimana gitu, saya juga nggak tahu siapa yang ngabarin, kok dia punya panggung untuk marah-marah, saya juga nggak tahu. Intinya adalah video yang viral itu dia marah-marah. Kalau saya lawan pasti. Karena coba kamu gantian jadi guru di sini 1 bulan baru kamu ngomong, kan kayak gitu ya. Tapi kita juga ya itu bentuk-bentuk perlindungan pada diri kita sendiri, tapi juga kapan kita harus bersikap sangat tegas dan tidak itu ya. Jadi, itu yang perlu kita pikirkan terkait dengan sosial emosional. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan untuk kelas hari ini. Kita lanjut besok. Moga-moga saya sudah bisa dikerjakan saja ya adik-adik. Terus dikerjakan, diselesaikan supaya bisa nanti masuk ke tahapan UTS. Sebagai penutup, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selamat siang semuanya, selamat melanjutkan aktivitas, sampai berjumpa besok. Saya izin live-nya. Terima kasih, Bu.